Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 11 MIPA, yaitu konsep laju reaksi. Sebelum kalian memahami laju reaksi, kalian harus paham terlebih dahulu tentang satuan konsentrasi, yaitu molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, atau biasa dirumuskan dengan M sama dengan N per V larutan dalam satuan liter, di mana N itu adalah jumlah mol zat terlarut. V larutan di sini dalam satuan liter. Kalau kalian menggunakan rumus ini, V-nya harus dalam satuan liter. Dan M itu tadi sudah dijelaskan, yaitu molaritas. Atau rumus ini juga dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. M atau molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per V dalam satuan mili. Jika kalian menggunakan rumus ini, maka V-nya harus dalam satuan mili, di mana MR seperti yang kita ketahui yaitu massa molekul relatif, dan V-nya itu merupakan volume larutan. Larutan itu kan volume dari zat terlarut dan pelarut dalam satuan mili. Nah, untuk lebih paham, kita bahas contoh soalnya. Misal ada soal, berapakah molaritas dari 4 gram NaOH dengan MR 40 dalam 100 mili air? Gimana jawabnya? Nah, kita lihat dulu di sini. Untuk menghitung M, kita perlu yang namanya N. Nah, cara mencari N seperti yang kita ketahui bahwa N sama dengan massa dibagi MR. Massanya berapa? 4 gram. Kemudian MR-nya berapa? 40. Dimasukkan ke dalam rumus massa per MR 4 per 40, sehingga didapatkan N sama dengan 0,1 mol. Belum cukup sampai situ, kita masih perlu V. V itu yang dibutuhkan dalam satuan liter. Nah, yang 100 ml ini kita ubah menjadi liter, menjadi 0,1 liter. Nah, kalau kita sudah punya N, sudah punya V, kita masukkan ke dalam rumus M, di mana M sama dengan N per V larutan dalam satuan liter. Dimasukkan 0,1 mol per 0,1 liter, sehingga didapatkan molaritas dari NaOH yaitu 1 molar. Dibacanya 1 molar kalau satuan. Oke, lanjut kita bahas tentang laju reaksi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa ya ini? Ya, betul sekali. Ini merupakan gambar paku atau besi yang berkarat ya. Di mana perkaratan merupakan rusaknya benda karena benda ini merupakan suatu logam. Karena pengaruh lingkungan antara lain kelembapan udara, air, dan zat elektrolit. Nah, biasanya perkaratan ini berlangsung dalam waktu yang lama, membutuhkan waktu yang berminggu-minggu. Nah, berbeda dengan peristiwa yang kedua ini. Apa ya ini? Buah pisang yang mengalami pembusukan. Nah, pembusukan buah atau makanan itu biasanya disebabkan ketika dibiarkan terlalu lama di udara, sehingga lama-kelamaan warnanya semakin pucat atau bahkan menjadi coklat membusuk. Nah, pembusukan ini terjadi hanya beberapa hari atau berlangsung sedang. Peristiwa yang ketiga yaitu ini apa? Amonium nitrat. Ada tulisannya ya. Ada tulisannya amonium nitrat mengalami ledakan, di mana
Ledakan ini terjadi jika amonium nitrat tersulut api, sehingga akan timbul gas nitro dan uap air yang menyebabkan suatu ledakan yang besar, seperti pada gambar ini. Terjadi ledakan amonium nitrat. Nah, ledakan ini terjadi sangat cepat, bahkan hanya hitungan menit. Nah, dari ketiga contoh peristiwa di atas, apakah laju setiap prosesnya sama? Tentu tidak ya. Tadi ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, hal itu tergantung waktunya. Jika waktunya cepat, maka laju prosesnya juga sangat cepat. Jika waktunya lambat, maka lajunya juga akan lambat. Begitu. Nah, kemudian apa itu laju reaksi? Laju reaksi didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Nah, konsentrasi reaktan itu disimbolkan dengan yang ada tanda kurungnya. Biasanya dalam satuan molar. Cara menghitungnya sudah kita pahami di awal tadi. Kemudian laju reaksi juga dapat diartikan sebagai laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Konsentrasi produk ini juga satuannya molar. Nah, karena molar atau satuannya itu dalam bentuk molar per satuan waktu, maka satuan dari laju reaksi kita tulis molar per sekon. Nah, laju reaksi suatu reaktan dan produk digambarkan dalam grafik berikut. Grafik dari laju reaksi reaktan dan produk. Kita lihat pada reaktan. Reaktan awal mulanya berada pada konsentrasi yang tinggi di sini, posisinya di atas. Nah, seiring berjalannya waktu, reaktan mengalami penurunan konsentrasi. Nah, bisa dilihat pada grafiknya melandai, yang garis merah melandai. Kemudian bagaimana dengan produknya? Produknya pada awalnya dia berada pada konsentrasi rendah, bahkan ada yang 0. Tidak ada produk sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, produk mengalami kenaikan. Nah, garis birunya ini meningkat. Nah, berarti kalau reaktan mengalami penurunan atau pengurangan konsentrasi, kalau produk mengalami penambahan konsentrasi, seperti itu. Oke, lanjut. Coba, di sini ada reaksi. A direaksikan dengan B menghasilkan C dan D, di mana koefisien reaksi masing-masing reaktan dan produk adalah P, Q, R, dan S. Nah, dari sini yang mana produk, yang mana reaktannya? Jelas ya, yang reaktannya yaitu A dan B, dan yang produknya yaitu C dan D. Nah, bagaimana laju reaksi masing-masing zat? Kita lihat dulu laju reaksi yang A. Berarti karena dia berada di reaktan, maka dia mengalami pengurangan. Maka lajunya yaitu laju berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu, atau VA sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T, di mana negatif ini menandakan bahwa dia mengalami pengurangan konsentrasi. Kemudian bagaimana dengan laju reaksi B? Karena dia juga berada di reaktan, maka dia mengalami pengurangan konsentrasi, sehingga lajunya yaitu laju berkurangnya konsentrasi B per satuan waktu. Nah, VB sama dengan negatif delta konsentrasi B per delta T. Sama seperti A, karena dia mengalami pengurangan konsentrasi, maka di sini tandanya negatif. Nah, bagaimana dengan C? Laju reaksi C bagaimana?
Karena dia berada di produk, maka bertambah apa berkurang? Bertambah. Nah, maka laju reaksi C adalah laju bertambahnya. Ingat, karena dia di produk, maka bertambahnya. Bertambahnya konsentrasi C per satuan waktu, atau VC sama dengan positif delta konsentrasi C per delta T. Positif menandakan bahwa dia mengalami bertambahan konsentrasi. Nah, bagaimana dengan laju reaksi D? Laju reaksi D adalah laju bertambahnya konsentrasi D per satuan waktu, karena dia juga berada di produk, maka mengalami bertambahan konsentrasi. Nah, VD sama dengan positif delta konsentrasi D per delta T. Positif di sini sama dengan C, yaitu mengalami penambahan konsentrasi. Nah, kita lanjut ke contoh reaksi yang di sini ada N2 ditambah 3H2 bereaksi menghasilkan 2NH3, di mana sebagai reaktan yaitu N2 dan 3H2 dan sebagai produk yaitu 2NH3. Nah, di sini ada muncul pertanyaan, bagaimana laju reaksi N2? Nah, laju reaksi N2 adalah laju berkurangnya konsentrasi N2 per satuan waktu. Ingat, kenapa berkurang? Karena dia berada pada reaktan. Nah, bisa dituliskan Vn2 sama dengan negatif delta konsentrasi N2 per delta T. Negatif menandakan pengurangan. Kemudian, bagaimana dengan laju reaksi H2? Sama seperti N2, karena dia berada pada reaktan, maka dia berkurang. Maka lajunya yaitu laju berkurangnya konsentrasi H2 per satuan waktu, atau VH2 sama dengan negatif delta konsentrasi H2 per delta T. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan laju reaksi NH3? Berbeda dengan N2 dan H2, karena dia berada di produk, maka dia bertambah konsentrasinya. Sehingga laju reaksi NH3 yaitu laju bertambahnya konsentrasi NH3 per satuan waktu. Nah, VNH3 sama dengan positif delta konsentrasi NH3 per delta T. Nah, begitu. Kita lanjutkan. Di sini kita balik ke reaksi A plus B bereaksi menghasilkan C plus D, di mana konsentrasi masing-masingnya yaitu PQRS. Sebagai reaktan A dan B, dan sebagai produk C dan D. Ternyata perbandingan laju reaksi masing-masing zat itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Sehingga bisa dituliskan laju reaksi A dibanding laju reaksi B dibanding laju reaksi C dibanding laju reaksi D sama dengan koefisien dari masing-masingnya yaitu P, Q, R, dan S. Contoh soal. Pada reaksi 4NH3 ditambah 5O2, reaksi menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Laju reaksi yang didapat dari pengukuran konsentrasi NH3 adalah 0,24 molar per sekon. Berapakah laju reaksi untuk perubahan oksigen dalam satuan yang sama? Nah, untuk menjawabnya kita tulis dulu persamaannya. 4NH3 ditambah 5O2 bereaksi menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Nah, di sini yang diketahui apa? Yang diketahui NH3. Dan yang ditanyakan oksigen. Maka kita bandingkan yang diketahui yaitu VNH3 dibanding VO2. Berapa koefisiennya? Koefisien NH3 4 dan koefisien O2 yaitu 5. Berarti 4 banding 5. Atau bisa kita tulis begini. VNH3 per VO2 sama dengan 4/5.
Nah, ini dikalikan silang. Dikalikan silang gimana jadinya? Jadi 4VO2 sama dengan 5VNH3. Sehingga VO2 sama dengan 5/4 VNH3. VNH3-nya berapa di sini? 0,24. Sehingga 5/4 dikali 0,24 sama dengan 0,3 molar per sekon. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ke dalam ruangan yang volumenya 10 liter direaksikan 0,1 mol gas NH2 dan 0,1 mol gas H2. Sesuai persamaan reaksi demikian. Setelah reaksi berlangsung 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol gas N2. Tentukan laju reaksi berdasarkan gas nitrogen yang bereaksi atau VN2, gas hidrogen yang bereaksi atau VH2, dan gas NH3 yang dihasilkan atau VNH3. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu N2 ditambah 3H2 bereaksi menghasilkan 2NH3. Maka mol N2 yang bereaksi adalah mol awal dikurangi mol akhir. Berapa mol awalnya? Mol awal N2 yaitu 0,1 dan mol yang tersisa atau mol akhir adalah 0,8. Sehingga N2 yang bereaksi adalah 0,02 mol. Nah, ketika sudah diketahui molnya, karena nanti lajunya dalam satuan molar, maka kita cari molaritasnya. Molaritas sama dengan N per V. N-nya berapa? 0,2 mol. 10 liter itu dari mana? Dari soal diketahui di sini. Nah, sehingga didapatkan molaritasnya yaitu 0,02 molar. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, di mana yang ditanyakan VN2 seperti ini. VN2 sama dengan negatif delta konsentrasi N2 per delta T. Nah, tanda negatif ini menandakan dia mengalami pengurangan seiring berjalannya waktu, sehingga bisa ditulis ataupun tidak, karena cuma menandakan bahwa dia mengalami pengurangan. Nah, delta konsentrasi N2 ini sama dengan ini 0,02 molar N2 yang bereaksi dibagi 5 sekon sehingga didapatkan 0,0004 molar per sekon atau 4 kali 10 pangkat min 4. Ingat lagi, negatif ini bisa ditulis ataupun tidak karena dia cuma menandakan mengalami pengurangan sebanyak 4 kali 10 pangkat min 4. Begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 atau nomor B, kita bandingkan VN2 dibagi VH2 sama dengan perbandingan koefisien, yaitu 1:3. Nah, jika dituliskan pakai per, yaitu VN2 per VH2 sama dengan 1/3. Kita kalikan silang. Jadi, VH2 sama dengan 3 VN2. Sama dengan 3 kali 10 negatif 4 kali 10 pangkat min 4. Sehingga konsentrasinya yaitu 12 kali 10 pangkat min 4. Mengalami penurangan sebanyak 12 kali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Nah, bagaimana dengan gas NH3? Kita bandingkan lagi VN2 dibagi VNH3 sama dengan perbandingan koefisien 1:2. Nah, sehingga bisa dituliskan VN2 per VNH3 sama dengan 1/2. Nah, berarti VNH3 sama dengan 2 dikali VN2, dikalikan silang.
Jadi seperti ini yang bawah. Sama dengan 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Jadi NH3 yang dihasilkan mengalami peningkatan sebanyak positif 8 kali 10 pangkat min 4. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Dalam ruangan 5 liter dipanaskan gas N2O5 sebanyak 0,8 mol sampai suhu tertentu sehingga terurai menjadi NO2. Jika setelah 4 detik dalam ruangan tersebut terdapat 0,6 mol gas NO2, maka laju rata-rata penguraian N2O4 adalah. Bagaimana menjawabnya? Untuk menjawabnya kita tuliskan persamaannya dulu. N2O4 terurai menjadi 2NO2. Kemudian kita reaksikan dengan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Di sini mula-mulanya ada berapa? Mula-mulanya ada N2O4 dalam ruangan yaitu 0,8 mol. Nah, kenapa kita harus mereaksikan ini terlebih dahulu? Karena di soal yang diketahui NO2-nya, bukan N2O4-nya. Jadi kita harus mereaksikannya terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui juga di akhir, di sisanya terdapat 0,6 mol. Nah, karena di awal 0 dan di akhir ada 0,6, berarti NO2 yang bereaksi juga 0,6 mol. Nah, untuk menentukan N2O4 yang bereaksi, gimana caranya? Dibandingkan koefisiennya. Di sini kan koefisiennya 1, berarti 1 dibanding 2 dikali 0,6. Sehingga didapatkan N2O4 yang bereaksi yaitu 0,3 mol. Nah, di sisa masih terdapat 0,5 mol N2O4. Kemudian kita cari molaritasnya, karena yang kita pakai untuk menghitung lajunya yaitu molaritas, di mana M sama dengan N per V sama dengan 0,3 mol. Di sini yang dipakai yaitu N2O4 yang bereaksi, sama seperti soal sebelumnya. Dan volumenya yaitu 5 liter, seperti tertera pada soal. Sehingga dihasilkan molaritasnya yaitu 0,06 molar. Setelah kita tahu molaritasnya, kita masukkan ke rumus Vn2O4 sama dengan negatif delta konsentrasi N2O4 dibagi delta T. Karena dia berada di reaktan mengalami pengurangan, tandanya di sini negatif. Sama dengan 0,06 molar per 4 sekon. Berarti laju penguraian atau laju rata-rata penguraian N2O4 yaitu sebesar 0,015 molar per sekon. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. See you on the next video. Bye-bye.